Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah, ya. Kita dibenarkan oleh karena apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi bukan hanya untuk orang Israel saja. Bagi semua orang yang percaya, saudara dijadikan orang benar oleh karena engkau mempercayai Yesus dan karyanya 2000 tahun yang lalu. Titik, itu saja. Kalau Tuhan kasih standar hukum Taurat sudah dibenarkan, tidak ada seorang pun yang bisa benar. Bayangkan satu aturan saja dilanggar, apalagi 613 aturan. Justru karena Tuhan tahu manusia tidak mampu, makanya Tuhan kasih namanya kasih karunia. Tapi seringkali manusia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, makanya Tuhan izinkan yang namanya proses dalam hidup ini. Karena kita seringkali tidak sadar bahwa kita tidak mampu, tapi Tuhan tahu. Tuhan izinkan kita untuk melewati proses, bukan karena Tuhan itu tidak peduli sama kita, bukan karena Tuhan tidak tahu kita tidak mampu. Tuhan tahu kita tidak mampu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak mampu. Demikian pula halnya waktu Tuhan kasih hukum Taurat 613 itu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu orang Israel tidak mampu, tapi orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Sehingga Tuhan bilang, kalau kalian mau coba, silakan coba. Waktu mereka coba, mereka jatuh bangun. Dan waktu mereka jatuh bangun itulah, sampai satu titik Tuhan biarkan 1500 tahun, baru Tuhan datang sebagai manusia. Tuhan bilang gini, kalian lihat kan? Kalian tidak mampu mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanku. Sekarang kau lihat, aku akan mengasihi kalian dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Amin, saudara. Itulah Injil. Itulah kabar baik, saudara. Itulah kekristenan. Inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain penekanannya adalah pada kekuatan manusia untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Sebenarnya semua agama punya sebuah tujuan yang baik. Mereka berusaha mencapai Tuhan. Maka tidak ada agama yang jelek sebenarnya. Agama tidak ajarkan sesuatu yang jelek, karena agama selalu mengajarkan manusia bahwa ada Tuhan. Tapi sudah tahu, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan yang datang dari jadi manusia, dan dia menyatakan diri. Ini loh, kalau kalian mau kenal siapa Bapa itu, lihatlah aku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi 1500 tahun itu masa kesabarannya, saudara. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya juga merasa bahwa hari-hari ini adalah saatnya orang-orang mulai sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan goncangan terjadi, masalah terjadi, tantangan terjadi, untuk membuat semua mulut tersumbat. Semua orang yang pintar-pintar akhirnya tidak bisa menyombongkan diri. Akhirnya mereka harus akui bahwa di atas segala kepandaian mereka ada Tuhan. Amin, saudara. Pada akhirnya orang akan berkata, aku tidak mampu Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hidup ini. Roma pasal 7. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku bicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ini sering dipakai sebagai gambaran pernikahan, ya. Tapi Paulus sebenarnya tidak cerita tentang pernikahan sebenarnya. Dia cerita tentang hukum Taurat. Jadi sudah tahu, ini gambaran yang indah, ya. Pernikahan tapi juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat yang keempat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh
Tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, ini ada sebuah gambaran yang indah gini, saudara. Ya, Tuhan hukum Taurat itu sama seperti seorang suami. Suami yang sempurna. Suami yang sempurna ini, dia menuntut istrinya harus sempurna sama seperti dia. Nah, kemudian dia dengar, wih, itu ada pria lain, dia juga sempurna, tapi saya dengar dia tidak menuntut pasangannya. Dia mulai jatuh hati dengan pria lain itu. Tapi masalahnya apa? Ada aturannya. Selama dia masih menikah, suaminya masih hidup, dia tidak boleh menikah lagi. Kalau dia menikah lagi dianggap berselingkuh dan berzina. Akhirnya menurut aturan harus mati. Nah, masalahnya siapa yang mau mati nih? Suaminya atau istrinya? Nah, firman Tuhan berkata, suaminya tidak bisa mati karena suaminya sempurna. Hukum Taurat itu tidak bisa mati. Hukum Taurat akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah bisa mati. Oleh karena hukum Taurat tidak bisa mati, maka pilihannya adalah istrinya. Siapa istrinya itu? Saudara dan saya. Yesus harus datang. Yesus harus datang sebagai suami yang baru, suami yang sempurna. Tapi suami yang sempurna itu bedanya apa? Dia tidak menuntut saudara, tapi dia turun sampai ke level saudara. Itulah keindahannya Injil, saudara. Itulah keindahannya Tuhan. Itulah keindahan kasih karunia. Kasih karunia tidak pernah memaksa saudara naik ke levelnya dia. Tapi kasih karunia itu akan turun sampai ke titik terendah dalam hidup saudara. Dan dia akan ada di situ. Dan kalau dia ada di situ, dia bukan akan buat engkau tinggal di situ, tapi dia akan bawa engkau naik bersama-sama dia. Amin, saudara. Itulah keindahannya Tuhan. Itulah yang Boas lakukan buat Rut. Itulah yang Boas lakukan buat Rut. Bukankah seperti itu? Penebus yang satu bilang, saya tidak mau. Dia janda, dia orang Moab, nanti keturunanku bisa rusak. Bukankah hukum Taurat juga menuntut kita sempurna seperti itu? Kalau di mata hukum Taurat, Rut ini tidak ada masuk hitungan. Rut tidak masuk hitungan. Tapi di mata Boas, saya percaya mungkin dari kekayaan, dua-duanya kaya. Boas dan penebus satu punya kemampuan secara finansial. Tapi Boas lebih sempurna. Boas itu terkenal, dia bisa panggil, duduk sini. Ini gambaran Yesus kita. Hukum Taurat itu di bawah Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menuntut engkau jadi sempurna sama seperti dia. Kan Yesus pernah bilang, "Ndaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Yes, memang Yesus bilang gitu. Tapi pada waktu dia bilang gitu, dia sedang menggenapi, dia sedang menaikkan standar hukum Taurat, supaya semua mulut tersumbat. Dan tidak ada orang yang bisa membanggakan dirinya bahwa aku bisa sempurna dengan kekuatanku menjadi sama seperti Tuhan. Tahukah saudara, hari ini sama seperti Boas menikahi Rut, identitas Rut berubah. Dia diubahkan menjadi sempurna, bukan karena dia berusaha jadi sempurna, tapi karena dia dinikahi sama Boas. Bagaimana saudara jadi sempurna? Dengan cara yang sama. Saudara tidak bisa sempurna dengan saudara andalkan kekuatan saudara. Tapi ketika saudara dinikahi oleh Yesus, dengan kematian dan kebangkitannya, saudara dijadikan sempurna.